Kebijakan pada masa reformasi, masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998 hingga 1999. Sesuai ketentuan UUD 1945, jika Presiden mengundurkan diri, akan digantikan oleh Wakil Presiden. B.J. Habibie kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Kebijakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998. 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu. Beberapa program kerja dan peristiwa ternama yang berlangsung pada masa kerja kabinet ini adalah langkah-langkah awal dalam mengatasi krisis moneter 1998, pemisahan unsur-unsur utama dalam tubuh Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, beserta upaya penghapusan kebijakan duifungsi ABRI, penyelenggaraan pemilu, dan lainnya. 2. Membebaskan tahanan politik. Dalam upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan upaya mengatasi tekanan dan tuntutan dari masyarakat, Presiden B.J. Habibie membuat kebijakan melepaskan seluruh tahanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Tindakan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie untuk membebaskan tahanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru ini meningkatkan legitimasi Presiden B.J. Habibie di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Menjamin kebebasan pers. Kemerdekaan pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie semakin nyata dengan pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Pers yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers pada 13 September 1999. Undang-undang inilah yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. 4. Melaksanakan pemilu. Pada tanggal 7 Juni 1999, merupakan pemilu multi-partai yang diikuti oleh 48 partai politik. Untuk melaksanakan pemilu, pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggotanya berasal dari wakil-wakil partai politik dan pemerintah. 5. Referendum Timur Timur. Presiden B.J. Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timur Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas, sedangkan pilihan kedua adalah rakyat Timur Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Berdasarkan hasil referendum, sebagian besar rakyat Timur Timur memilih merdeka dari Indonesia. Hasil referendum tersebut yaitu 79% penduduk memilih merdeka dari Indonesia dan 21% tetap memilih menjadi bagian Indonesia. 6. Memperbaiki perekonomian negara. Masalah ekonomi merupakan fokus utama Presiden B.J. Habibie pada pemerintahannya. Ia berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah dari 17.000 per US dollar menjadi 7.000 sampai 8.000 per US dollar. Pada minggu pertama pemerintahan B.J. Habibie, memisahkan Bank Indonesia menjadi lembaga independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Presiden B.J. Habibie melakukan program reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. 7. Kebijakan otonomi daerah. Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. Selama ini segala urusan pemerintahan dan keuangan berpusat di Jakarta. Dengan otonomi daerah, Presiden B.J. Habibie berharap Indonesia mampu keluar dari krisis ekonomi.
keteladanan yang dapat dipelajari oleh generasi muda pada B.J. Habibie. 1. Mencintai tanah air. Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus mencintai tanah air. Dengan itu kita bisa memberikan prestasi-prestasi dalam bidang e-sport untuk Indonesia di kancah internasional. 2. Jujur. Oleh karena itu sangat penting untuk mempunyai sifat jujur, karena pada dasarnya bangsa Indonesia tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan orang jujur. 3. Mempunyai prinsip kuat. Dengan prinsip yang kuat dan keyakinan yang teguh, maka akan selalu ada jalan untuk menapaki kesuksesan. 4. Satu cinta untuk selamanya. Dengan mencintai dan setia pada satu orang, hidup akan lebih berwarna dan juga lebih kuat. Oleh karenanya, tirulah apa yang dilakukan B.J. Habibie, agar kita lebih menikmati hidup.